Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Susi Nopalina di channel Ekonomi Asik. Kita masih akan mempelajari bagian dari ketenagakerjaan. Saya janjikan kita akan membahas tentang pengangguran. Nah, di sini yang awalnya saya akan menjelaskan tentang pengangguran friksional. Kita sudah mempelajari ya apa saja yang menjadi bagian dari angkatan kerja, terus tenaga kerja, bukan angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Sekarang pengangguran. Pengangguran bagian dari angkatan kerja yang tidak memenuhi syaratnya. Nah, di sini pengangguran friksional ini mulai dari pengertiannya, penyebabnya, dan solusinya. Kita akan menganalisis pengangguran friksional mulai dari penyebab dan solusinya. Dari pengertian Wikipedia Kamus Bahasa Indonesia, pengangguran friksional adalah pengangguran. Kita mulai dulu dengan pengangguran dulu ya. Pengangguran adalah istilah untuk orang-orang yang tidak bekerja atau sama sekali sedang mencari pekerjaan. Nah, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu atau seseorang yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, ini dari pengertian pengangguran dari Wikipedia. Umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang terlalu banyak atau tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Nah, tidak menyerapnya angkatan kerja oleh kesempatan kerja inilah disebut dengan pengangguran. Setiap negara tidak terlepas dari permasalahan pengangguran, walaupun itu negara yang makmur atau negara yang sudah maju. Sehingga seringkali menjadi masalah dalam perekonomian. Pengangguran menyebabkan produktivitas masyarakat berkurang, akhirnya pendapatan masyarakat akan berkurang juga sehingga menimbulkan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Pengangguran yang akan kita bahas pada kali ini adalah pengangguran friksional. Mulai dari pengertiannya. Pengertian dari pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan sementara temporer. Nah, kenapa ya? Artinya negara yang saya katakan bahwa negara maju pun pasti ada pengangguran. Nah, pengangguran seperti apa yang masih dianggap wajar? Nah, di sini adalah pengangguran friksional bersifat sementara dalam mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Sementara ini atau temporer ini penyebabnya kita bahas. Pengangguran friksional bisa dikatakan masih dianggap wajar. Nah, itu saya katakan tadi ya. Dalam perekonomian untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment. Kalau ada batasannya kurang dari 4%. Jadi negara dimanapun di dunia ini ada pengangguran. Karena ini disebut pengangguran yang wajar atau normal. Ini sebesar kurang dari 4%. Penyebab dari pengangguran friksional. Apa itu? Pengangguran yang di sini tenaga kerja yang berasal dari lulusan baru. Yang pertama nih, contohnya saya baru tamat S1 tapi belum langsung mendapatkan pekerjaan. Nah, disebut di sini dengan pengangguran friksional. Mereka biasanya melalui proses yang panjang sebelum mendapatkan pekerjaan yang tepat. Mereka harus menyiapkan daftar riwayat hidup, menyiapkan beberapa pekerjaan alternatif, atau menunggu wawancara, dan yang lain-lain. Inilah penyebabnya. Yang pertama, pengangguran friksional. Yang kedua adalah pengangguran yang belum menemukan pekerjaan yang tepat karena alasannya
kurangnya informasi lowongan pekerjaan. Lowongan mungkin tersedia, namun keterampilan yang dibutuhkan tidak sesuai atau alasan yang lainnya. Contohnya, saya adalah sarjana pertanian, tapi yang dibutuhkan adalah sarjana teknik. Maka di sini tidak cocoknya saya termasuk dengan pengangguran friksional. Yang ketiga adalah penyebabnya, pemberi kerja atau perusahaan selalu mengharapkan kualitas tenaga kerja yang tinggi. Tentu ya, sehingga membutuhkan waktu yang untuk menentukan pilihan, dan pencari kerja biasanya menginginkan pekerjaan yang dapat memberikan fasilitas yang terbaik. Terbalik ya, kalau pemberi kerja ingin mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, sedangkan pencari kerja dia menginginkan pekerjaan yang memberikan fasilitas yang terbaik, baik itu dari bentuk sarana atau perlindungan ataupun upahnya. Nah, disinilah adanya ketidakcocokan ini disebut dengan pengangguran friksional. Pelamar membutuhkan waktu untuk memutuskan pilihannya. Nah, di sini bentuknya masih kita anggap tidak ketemu secara temporer sementara yang cocok. Yang keempat adalah pengangguran ini disebabkan oleh pekerja yang mengundurkan diri, resign artinya, karena alasan personil misalnya sakit, hamil, atau yang lainnya. Ketika kembali mencari pekerjaan, nah mereka sudah sembuh atau sudah tidak melahirkan lagi atau alasan yang lain, pada saat mereka sedang mencari, mereka disebut dengan pengangguran friksional. Jadi masih dianggap wajar. Yang kelima adalah pengangguran karena adanya proses rekrutmen atau pemilihan tenaga kerjanya atau negosiasi yang cukup lama. Misalnya seseorang sudah sampai tahap wawancara. Nah, ada negosiasi gaji, namun ternyata tidak sesuai. Maka pencari kerja akan ditolak dan menjadi pengangguran. Wow, disinilah ya bentuknya mereka antara kesempatan kerja dengan angkatan kerja tadi, pencari kerja tidak ketemu dengan cocok, maka mereka disebut dengan pengangguran friksional. Pengangguran friksional yang keenam adalah disebabkan karena pencari kerja berpikir bahwa tidak terlalu penting atau urgen untuk mencari pekerjaan baru. Misalnya biasanya pencari kerja sebelum resign, nah dari pekerjaan lama, mereka sudah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi kemungkinan tidak mendapatkan pekerjaan baru. Maka orang-orang seperti ini relatif lebih santai atau tidak terburu-buru untuk mencari kerja sesuai dengan keinginannya sampai mendapatkan posisi atau gaji yang benar-benar cocok bagi mereka. Nah, proses pembuatan mereka dari kejadian mereka resign sampai menemukan pekerjaan baru, mereka disebut dengan pengangguran friksional. Bagaimana solusinya bagi pengangguran yang tipikal seperti ini? Nah, kita lihat ya. Yang pertama, kita di sini kita perhatikan menyediakan informasi lowongan kerja. Wow, di sini ada beberapa pihak yang aktif untuk memberikan informasi layanan atau lowongan kerja yang lebih baik kepada masyarakat luas atau para pencari kerja. Sini banyak ya bursa-bursa tenaga kerja, baik itu dari pemerintah maupun dari swasta. Proses pelamaran, seleksi, dan pengambilan keputusan atau menerima atau tidak menerima tenaga kerja bisa berlangsung cepat. Yang kedua adalah solusinya. Kalau dari
Dari yang pertama itu dari pihak pemberi kerja atau pemerintah. Kalau yang kedua adalah pihak dari tenaga kerjanya atau angkatan kerjanya. Di sini pencari kerja giat dan proaktif dari beberapa informasi yang ada untuk mencari informasi. Sekarang sudah zaman teknologi ya, lebih gampang daripada zaman dulu. Internet adalah yang situs yang menyediakan lowongan pekerjaan, keahlian, dan persyaratan yang lainnya. Nah, situs-situs seperti ini akan mempermudah para pencari kerja untuk menanggulanginya dalam proses dan menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja yang siap kerja dapat meningkatkan kualitas kerjanya dan keterampilan. Ingat ya, tadi penyebabnya pemberi kerja atau kesempatan kerja atau perusahaan ingin mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi. Nah, untuk sebagai tenaga kerja kita harus siap meningkatkan kualitas kerja dan keterampilan supaya pemberi kerja itu lebih cepat untuk menseleksi tenaga kerjanya. Nah, inilah pemberi kerja ini dengan mudah untuk memproses dan lebih efektif lagi dalam pemberian kerja. Dan yang keempat adalah pekerja yang ingin pindah. Nah, tadi kan ada penyebabnya yang pindah-pindah karena alasan posisi dan gajinya yang diharapkan tidak sesuai dah. Nah, di sini solusinya adalah pekerja yang ingin pindah pekerjaan sebaiknya mempersiapkan diri sebelum mendapatkan pekerjaan yang cocok. Dan sebaiknya mempertahankan pekerjaan yang sekarang jika pekerjaan yang diinginkan itu belum ditemukan, maka barulah setelah kita ketemukan pekerjaan cocok, baru kita resign dengan pekerjaan yang lama. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada materi pengangguran friksional. Semoga dari pengertian mulai dari penyebab dan solusinya membuka wawasan kita. Nah, di sini saya mengharap supaya kita tidak bagian dari pengangguran friksional. Sampai jumpa. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.